Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Semurai. Saya berasal dari kelas 12 IPA 1. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan trigonometri. Baiklah, yang kita bahas yaitu persamaan trigonometri. Yang pertama, pengertian persamaan trigonometri dan fungsinya. Yang kedua, uraian materi. Yang ketiga, persamaan trigonometri dasar. Yang keempat, penentuan penyelesaian persamaan trigonometri dasar. Dan yang kelima, menentukan penyelesaian persamaan trigonometri kuadrat. Nah, yang pertama, pengertian persamaan trigonometri dan fungsinya. Persamaan trigonometri adalah persamaan yang memuat perbandingan trigonometri. Fungsi trigonometri adalah fungsi dari sebuah sudut yang digunakan untuk menghubungkan antara sudut-sudut yang di dalam suatu segitiga dengan sisi-sisi segitiga tersebut. Selanjutnya, uraian materi. Persamaan trigonometri ini yang akan kita bahas itu dua, yaitu dasar dan kuadrat. Jika kita menyelesaikan suatu persamaan trigonometri, berarti kita diharuskan menemukan nilai X dalam satuan radian maupun derajat yang memenuhi persamaan tersebut. Sebelum memasuki materi, ada materi persyaratan yang harus kita kuasai, yaitu sebagai berikut. Nah, materi persyaratan yang pertama yaitu nilai perbandingan trigonometri untuk sudut istimewa. Sin A, sin di 0 derajat itu 0, sin 30 derajat itu setengah, sin 45 derajat itu setengah akar 2, sin 60 derajat setengah akar 3, sin 90 derajat itu 1. Untuk cos 0 derajat 1, cos 30 derajat itu setengah akar 3, cos 45 derajat itu setengah akar 2, cos 60 derajat yaitu setengah, cos 90 derajat yaitu 0. Untuk tan 0 derajat itu 0, tan 30 derajat 1/3 akar 3 sama dengan 1/3 akar 3. Tan 45 derajat itu 1, tan 60 derajat itu akar 3, tan 90 derajat itu hasilnya tak hingga. Nah, selanjutnya yaitu persyaratan yang kedua, yang pada kuadran pertama yaitu nilai sinus, kosinus, dan tangen positif. Yang kedua, kuadran kedua hanya sinus yang bernilai positif, selebihnya negatif. Yang kuadran ketiga hanya tangen yang bernilai positif, dan nilai sinus dan kosinusnya negatif. Selanjutnya kuadran keempat yaitu hanya kosinus yang bernilai positif. Selebihnya nilai sinus dan tangen negatif. Nah, ini adalah persyaratan yang kedua yaitu nilai perbandingan trigonometri sudut istimewa di 4 kuadran. Nah, selanjutnya yaitu persamaan trigonometri dasar. Persamaan trigonometri dasar itu meliputi 1. Sin X sama dengan sin X, 2. Cos X sama dengan cos X, 3. Tan X sama dengan tan X, 4. Sin X sama dengan K. K itu sebuah konstanta. Cos yang kelima, cos X sama dengan konstanta. Yang keenam, tan X sama dengan konstanta. Penyelesaian persamaan trigonometri dasar menyelesaikan persamaan trigonometri dalam bentuk kalimat terbuka yang memuat variabel, berarti menentukan nilai variabel yang terdapat dalam persamaan tersebut sehingga persamaan itu menjadi benar. Untuk penyelesaian persamaan trigonometri, sin X sama dengan sin X, cos X sama dengan cos X, dan tan X sama dengan tan X. Perhatikan tanda positif atau negatifnya. Untuk sin X, cos X, tan X pada tiap kuadrat dan sudut berelasi pada kuadran masing-masing. Nah, selanjutnya menentukan penyelesaian persamaan trigonometri dasar. Pada A, sin X sama dengan sin X, yaitu nilai sinus suatu sudut positif di kuadran 1 dan 2. Sehingga untuk persamaan sin X sama dengan sin X, penyelesaiannya adalah X
X sama dengan alfa ditambah kuadran dikali 360 derajat. Ini berada di kuadran pertama. 180 dikurang alfa derajat plus K kuadran atau dikali 360 derajat itu berada di kuadran kedua. B cos X sama dengan cos X. Nilai kosinus suatu sudut positif di kuadran 1 dan 4 sehingga untuk persamaan cos X sama dengan cos X derajat. Sehingga ini ada dua cara penyelesaiannya. Yang pertama itu X sama dengan alfa ditambah kuadran dikali 360 derajat itu berada di kuadran pertama. Lalu min alfa plus kuadran dikali 360 derajat itu berada di kuadran keempat. Lalu C tan X sama dengan tan X. Nilai tangen suatu sudut positif di kuadran 1 dan 3 sehingga untuk persamaan cos X sama dengan cos X penyelesaiannya adalah X sama dengan alfa ditambah kuadran dikali 180 derajat. Itu berada di kuadran pertama dan 3. Nah, selanjutnya menentukan penyelesaian persamaan trigonometri dasar untuk sudut ukuran derajat. Yang A, sin X sama dengan sin X sama dengan sin A kuadrat. X sama dengan, cara penyelesaiannya ada dua. Yang pertama, A kuadrat ditambah K dikali 360 derajat. Berada di kuadran pertama. Lalu X 180 dikurang A derajat ditambah K dikali 360 derajat kuadran kedua. Yang B cos X sama dengan cos A derajat. X sama dengan A kuadrat ditambah K dikali 360 derajat itu berada di kuadran pertama. A min derajat ditambah K dikali 360 derajat berada di kuadran keempat. C tan X sama dengan tan A kuadrat. X sama dengan A kuadrat plus K dikali 180 derajat itu berada di kuadran 1 dan 3. Selanjutnya menentukan penyelesaian persamaan trigonometri dasar untuk sudut ukuran radian. Sin X sama dengan sin A. Dua cara penyelesaian yaitu X sama dengan A ditambah K dikali 2pi kuadran pertama. Pi dikurang A ditambah K dikali 2pi kuadran kedua. B cos X sama dengan cos A. X sama dengan A ditambah K dikali 2pi. Itu pada kuadran pertama. A min ditambah K dikali 2pi. Itu berada di kuadran keempat. Yang C tan X sama dengan tan A. X sama dengan A ditambah K dikali pi. Itu berada di kuadran pertama dan kedua. Jadi, pada contoh trigonometri dasar ini, kita mengambil sin. Nah, contoh yang pertama yaitu tentukan himpunan penyelesaian di mana 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Jadi, sin X setengah atau 1/2. Yang dimana sin X, sin yang bernilai setengah itu sin 30 derajat. Maka dari sini kita dapat bagi 2 yaitu X sama dengan 30 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Atau X sama dengan 180 derajat dikurang 30 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Maka hasilnya yaitu 150 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Nah, kita masukkan K-nya 0, X-nya 30 derajat.
Jika K-nya 1, X-nya 30 derajat ditambah 360 derajat. Maka hasilnya 390 derajat. Nah, karena yang diminta itu hanya dari 0 derajat sampai 360 derajat saja, sedangkan hasilnya 390 derajat, maka ini lewat karena lebih dari 360 derajat. Jadi kita dapat X-nya 30 derajat. Selanjutnya, jika kita masukkan K-nya 0, X-nya 150 derajat. Jika K-nya sama dengan 1, maka X-nya 510. Nah, kan yang diminta 0 derajat sampai 360 derajat. Nah, hasilnya 510. Berarti ini lewat karena nilainya lebih dari 360 derajat. Maka kita dapat hasilnya yaitu 150 derajat. Jadi, himpunan penyelesaiannya yaitu 30 derajat dan 150 derajat. Selanjutnya yaitu contoh dari persamaan trigonometri berdasarkan kuadrat. Yang pertama, tentukanlah himpunan penyelesaian persamaan cos ditambah cos X plus akar 2 sama dengan min sin 90 derajat min X untuk 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Nah, maka kita turunkan cos X plus akar 2 sama dengan min sin 90 derajat min X. Nah, terus kita turunkan cos X ditambah akar 2. Nah, kita lihat di sin 90 derajat min X. Itu berada di kuadran pertama. Jadi itu min cos X. Lalu 2-nya dipindah ruaskan jadi 2 cos X ditambah akar 2 sama dengan 0. 2 cos X sama dengan akar 2-nya diturunkan atau dipindah ruaskan jadi min akar 2. Lalu cos X sama dengan 2-nya dipindah ruaskan jadi min akar 2 per 2. Selanjutnya dapatlah cos X sama dengan cos 135 derajat. Mengapa? Karena berada di kuadran kedua. Sementara X ini untuk nilai X, 135 derajat ini untuk nilai alfa. Sehingga kita masukkan dulu X-nya, pada rumusnya kan alfa ditambah K dikali 360 derajat. Maka alfanya yaitu 130 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Atau X-nya min 135 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Nah, kita misalkan K itu 0. K-nya itu adalah 0. Jadi 135 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat. Maka hasilnya 135 derajat. Atau X sama dengan min 135 derajat plus 0 dikali 360 derajat. Maka hasilnya min 135 derajat. Nah, terus untuk K kita sebagaikan 1. Kita misalkan dengan 1. 135 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. Maka hasilnya 495 derajat. Nah, lalu K-nya min 135 derajat plus 1 dikali 360 derajat. Maka hasilnya 225 derajat. Nah, kita lihat lagi nih kuadran di atas. Jadi yang diminta 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Istilahnya 0 sampai 360 derajat.
Nah, kita lihat di sini 135 derajat itu kurang dari 160 derajat dan lebih dari 0 derajat, jadi ini memenuhi. Nah, terus untuk yang min 135 derajat itu tidak memenuhi. Lalu untuk 495 derajat itu lebih dari 360 derajat. Jadi ini tidak memenuhi. Selanjutnya yaitu 225 derajat itu kurang dari 360 derajat. Jadi ini memenuhi. Jadi kita dapat HP-nya yaitu 135 derajat dan 225 derajat.